siap-siap hamil. Iya dong, aku nabung asam folat dengan ini. Prenagen Essensis, kini dengan Prena Pro, tinggi asam folat dan kalsium. Ingat, agar siap hamil, begitu menikah, minum Prenagen Essensis. Dipersembahkan oleh Selamat malam, saya Reza Rahadian. Malam ini kita akan bersama-sama menyaksikan sebuah perjalanan mata najwa mewarnai Indonesia dan menengok 8 tahun ke belakang. Pekan demi pekan di panggung ini dan di meja ini, narasumber dihadirkan dengan gaya mata najwa, membuka dan mengungkap fakta. Malam ini, cerita akan berbeda. Para sahabat yang bergantian mewawancarai, menggali sisi-sisi sang tuan rumah, Najwa Shihab. Selamat datang di Mata Najwa. Saya Najwa Shihab, tuan rumah Mata Najwa. Setiap karya yang bertahan cukup lama, mustahil dikerjakan tanpa kerjasama. Kerja kolektif yang kadang berlangsung dalam diam, menjadi alas dasar bagi setiap pencapaian. Sudah banyak mimpi yang ditunaikan, namun perjalanan masih jauh dari penghabisan. Hasrat harus terus dinyalakan, elan tidak boleh dipadamkan. Terus menggali ide-ide yang tak terkira. Kreativitas ialah tangan yang terkepal ke udara. Inilah Mata Najwa. Catatan tanpa titik. Everybody give some love for Najwa. Yeah. Najwa Shihab. Najwa Shihab. Selamat malam Najwa. Selamat malam. Kakak Nana. Kakak Glenn. Yang relax aja, Bre. Iya. Najwa, Yes. sedih gak sih? Udah bawa sendiri karena tadi udah sempet dengar ada niat busuk kayaknya. Enggak. Niat busuk biarlah punya mereka-mereka yang di belakang sana. Belakang mana? Tapi yang pasti Najwa, jangan mancing terus salah ngomong nih. Harus ngasih klarifikasi. Bahkan di saat dia menjadi yang kita tanya pun dia masih mencecar kita ya. Kan anak, kami kan sering menjadi tamu. Ya nggak sering-sering banget sih maksudnya. Lumayan sering, Kakak Glenn 3, 4, 5 kali. Ya, Loh? terima kasih Kak Najwa. Ya. Ya. Kadang nyanyi, kalau pas lagi nggak ada uang Mata Najwa cuma ngomong doang. Kalau pas ada iklan lebih, bolehlah kita undang Kakak Glenn. Tapi malam ini alhamdulillah gratisan semua ya. Alhamdulillah. Saya pamit mundur. Enggak. Kita pertemanan kita, persahabatan ini kan jauh lebih penting. Jadi pada saat... Tapi materi juga penting, bro. Padahal dia udah dokter bedah plastik loh. Lu tuh gimana sih? Fotografer. Lu gimana? Semakin banyak uang yang bisa saya kumpulkan, semakin banyak orang yang bisa saya tolong. Enggak. Mitos. Soalnya udah mau jadi politisi, jadi udah begitu ngomongnya. Oke, kita penasaran, pengen tahu bagaimana tim Mata Najwa bekerja di belakang layar. Jadi ini kan acara semua orang pengen tahu gambaran, orang taunya cuma di depan layar, depan TV. Tapi orang yang di belakang layar pengen banget tahu itu kan. Banyak sekali yang bekerja di belakang layar dan itu membuat saya teringat ketika kali pertama Mata Najwa diputar. Episode pertama, apa sih yang paling ini? Episode perdana itu November 2009. Bisa nggak agak tenang sedikit, jangan terlalu. Nggak itu. Jangan terlalu besar. Secara psikologis orang tuh kalau hatinya lagi tertekan memang banyak melakukan gerakan-gerakan penting. Karena nggak biasa, biasanya. Enggak, dokter. Oh iya. Kelihatan gugup ya. Kelihatan nggak? Kalau memang pengen nangis air mata keluarin. Enggak. Ada kalanya Akan tangisan strong. itulah satu-satunya cara. Enggak. Jadi teringat
episode perdana Mata Najwa. Itu kikuk luar biasa, kikuk dan bingung mau menampilkan apa gitu Mata Najwa. Dan kemudian kita berpikir waktu itu Mata Najwa kedepannya akan sering kritik orang. Jadi akan menjadi adil kalau episode perdana kita harus otokritik terhadap diri sendiri. Jadi waktu itu Mata Najwa, Dunia dalam Kotak Ajaib. Saya mengundang narasumber perdana saya waktu itu, orangnya ada di sini yang itu. Bang Don Bosco Selamun. Itu narasumber perdana Mata Najwa. Jadi kita nanya aja ke Bang Don langsung. Iya. Atau Bang lihat Don? cuplikannya dulu, cuplikan Dunia dalam Ya Kotak tutup Ajaib. aja ya. Bawaannya sebagai MC keluar ya. Ya, benar. Oke, cuplikan dulu deh. Terakhir kita kasih angin, ayo silakan. Halo pemirsa, selamat bergabung di episode perdana Mata Najwa. Saya Najwa Shihab, tuan rumah acara ini. Mata Najwa menyuguhkan cara berbeda menikmati berita. Televisi, kita akan berbincang dengan praktisi televisi senior yang juga mantan anggota KPI, Komisi Penyiaran Indonesia, Don Bosco. Selamat malam Bang Don. Terima kasih sudah bergabung. Kita lagi berbincang-bincang soal televisi. Dan saya tidak mau sendiri disalahkan. Karenanya saya mengajak Anda Bang Don. Nah, kalau tadi Anda tayangkan beberapa paket itu rasanya ada hal yang mungkin sebagai jurnalis televisi juga saya tidak memaafkannya. Bukannya makin akurat, tetapi makin memastikan bahwa ini ya kesalahan ini terus menerus dikemukakan dan itu tanpa ada ralat dan tanpa ada Saya permintaan sependapat, maaf. jadi memang seharusnya kita meminta maaf. Betul. Seharusnya televisi berutang minta maaf ketika ternyata itu bukan Nurdin M. Taufik. Integritas melaksanakan kode etik itu adalah bagian dari kemuliaan profesi kita. Jadi harus meminta maaf untuk hal yang betul-betul salah. Nah, ada Pak Donnya nih. Pak Don, selamat malam Pak Don. Sebagai pelaku industri pertelevisian, bagaimana melihat Mata Najwa yang sudah meramaikan pertelevisian negeri ini selama hampir 8 tahun? Saya sudah tahu Najwa bahwa dia akan menjadi besar dan sangat berbakat ketika kami melakukan liputan tsunami pada Desember 2004. Ada beberapa jurnalis senior yang sudah datang sehari sebelumnya. Kami baru datang beberapa hari kemudian dengan Bang Surya Paloh ke Aceh. Dan Najwa adalah orang yang dengan sukarela stay di sana untuk memberikan laporan tentang tsunami itu. Termasuk sambil menangis karena belum ada SNG kita di sana pada waktu itu. Dia harus bisa memberi dampak kepada penonton Metro tentang betapa besarnya tsunami itu dan betapa tragisnya bencana yang ditimbulkan dan bagaimana sangat dibutuhkan bantuan kemanusiaan. Najwa adalah orang yang membuka jalan kebesarannya sejak saat itu dalam dugaan saya. Tolong tepuk tangan untuk Najwa. Dan kelebihan Najwa adalah Anda tidak akan bisa menebak pertanyaan apa setelah ini. Dan seninya dan kecerdasannya justru ada di situ. Sampai kemudian kalau menjadi narasumber, saya rasa semua orang berpikir dulu. Kalau dia sudah yakin bahwa dia akan dibelok dan harus siap menerima hal-hal yang tidak terduga, dia bisa duduk di depan Mata Najwa. Itu sih udah sering yang udah ditelepon bilang mau datang tiba-tiba nggak jadi datang udah ada tuh. Kira-kira gitu. Dan tentu setelah lihat 7 tahun yang lalu dan sekarang, saya tidak pernah bisa membayangkan bahwa stage yang begitu sederhana itu dulu, Nana, seperti sekarang. Kak Nana, boleh sekali lagi buat Najwa. Jangan dong. Everybody, Buat tim. Nah, Buat tim. Kak Nana bilang bicara tentang tim. Iya, karena yang tadi disebutkan Iya. Bang Don itu sesungguhnya gambaran dari begitu banyak tim yang bekerja di Mata Najwa. Oke, Jadi bukan itu saya gimana? sendiri. Gambaran tim di belakang itu gimana Kak Najwa? Kesayangan-kesayangan ada di atas, ada di samping kiri kanan keluarga saya. Kenapa nggak kita panggil aja tim Eksekutif produsernya ya? Iya, panggil Bre. Eksekutif produser Mata Najwa, Mbak Dahlia Citra. Boleh Citra Untuk naik. bergabung sama kita ke atas panggung. Mbak Ini Citra. Hai Mbak Dahlia, selamat malam. Apa kabar Mbak Dahlia? Panggilannya Citra. Oh ya, Citra. Mbak Citra. Baik, Mas. Sedih nggak Mbak Citra? Tetap lah. Mas, Mas Tompi emang paling ngerti deh perasaan saya. Saya paling ngerti perasaan wanita, nggak kayak teman saya. Tapi sedih ya, kalau ngeliat begini apa sih? Apa ya, karena
Mata Najwa sudah 8 tahun, sudah 500 episode lebih, dan saya sebetulnya tidak dari pertama. Yang dari pertama ada di sana, ada Julius, Hai, dan ada Jati gitu, dan tapi memang jadinya sekarang yang paling lama di Mata Najwa gitu. Jadi berproses bersama teman-teman sih. Galak nggak? Galak nggak? Kalau pas lagi produksi? Enggak. Kalau Rambutnya rapi. Jangan dibawa bercanda. Ini agak serius ya. Kalau emang pengen nangis, nangis aja. Nggak mau nangis. Kita beberapa kali misalnya ada outing atau gathering gitu, ada pemilihan personil tergalak, biasanya bukan Mbak Nana sih, masih tetap saya atau Tetap dia yang lebih produser galak. yang lain gitu. Tapi pernah nggak Najwa marah? Oh sering. Karena sebuah Jangan cepet-cepet Enggak, jawabnya. Dipikirin dulu nggak apa-apa sih. Jangan langsung spontan nggak apa-apa, pikir dulu. Nggak. Ini Yang serius itu ya. nanti diedit kok nanti gitu. Jangan serius. Apa biasanya yang buat seorang Najwa tuh marah? Kalau ini dia pasti marah. Sebetulnya lebih karena ini sih, beberapa standar yang memang ditetapkan dengan sangat ketat di Mata Najwa gitu ya. Ada dari sisi riset, narasumber, kemudian semuanya lah gitu untuk sebuah talk show gitu. Tapi yang saya ingat banget waktu saya hari pertama di Mata Najwa itu untuk preview, Mbak Nana itu selalu preview dari menit pertama sampai menit terakhir kan. Saya pikir kalau sudah catatan Najwa selesai gitu. Sudah nih, saya catatan Najwa udah terakhir, udah selesai gitu. Saya okein gitu. Nggak taunya dia preview tuh bener-bener sampai closing ID station Metro TV-nya keluar Segitunya? gitu. Dan saya bikin salah di situ gitu, dan itu aja kena gitu. Jadi, wow ternyata preview itu bener-bener bukan dari menit pertama ke menit terakhir sih, detik pertama sampai detik terakhir gitu. Itu. Jadi lebih banyak karena proses-proses produksi aja sih. Jelas. Nah, ya. Ini begitu berita Najwa acaranya selesai, ya, banyak yang kehilangan. Berhari-hari di Twitter tuh panas, media sosial tuh panas. Kenapa? Berbagai asumsi berterbangan di udara. Ada yang menuduh ini, menuduh itu, pasti gara-gara ini. Ya. Nah ini kita lihat VT filler orang-orang yang kehilangan Mata Najwa. Jadi surat dari selembar catatan nggak kebaca tuh. Gue baca ya? Iya. Gua baca. Udah kita siapin. Udah disiapkan. Terima kasih. Dikirim langsung dari tempat peristirahatan beliau sekarang. Gue yang bacain deh. Gua aja. Gue yang bacain. Lu aja baca. Tuh kan. Selembar catatan Ahok. Buat Mata Najwa dan Nana. Mako Brimob 16 Agustus 2017. Saya termasuk yang sering diundang di acara Mata Najwa. Dalam kurung GR dikit. Yang pasti banyak pendukung jadi pro dan kontra jika saya hadir. Kenapa? Karena Najwa akan bertanya dengan tajam dan akan memancing atau memojokkan kita. Yang dikhawatirkan memberi kesan kita salah atau bohong. Bagi saya, Nana seorang yang profesional dan tidak ngeyel. Terus memberi kesan menekan. Nana hanya ingin pemirsanya mendapatkan kebenaran dari pertanyaan-pertanyaannya yang tajam. Tentu saja dengan tatapan Mata Najwa yang khas. Saya bersyukur acara Mata Najwa membuat saya tampil apa adanya dan tentu menjawab apa adanya. Hadapi pertanyaan dan tatapan Mata Najwa. Hanya satu kuncinya. Kita harus jawab sesuai dengan yang ada di hati atau nurani. Mulut dan otak harus sama. Di situ Nana dan penonton akan terima semua jawaban kita. Saya doakan Nana sukses dan penuh sukacita dimanapun dia berkarya. Tuhan memberkatimu, Nana. BTP. Gimana rasanya Najwa? Najwa lihat sendiri bagaimana orang-orang di luar sana tuh cinta dengan Najwa gitu. Mereka butuh feeding informasi dari Najwa.
Mereka kehilangan loh. Overwhelming ya, terharu dan berharap tidak akan mengecewakan. Mudah-mudahan ada kesempatan untuk kembali melakukan hal yang sangat saya cintai ini dengan lebih baik, insya Allah. Amin. Indonesia adalah gugusan kepulauan yang cetar membahana. Berbagai macam suku bangsa yang berbeda juga tingkah laku dan bahasa. Tapi kenyataannya kita kerap terusik menyaksikan perjalanan bangsa yang maju mundur cantik, penuh pertengkaran dan seolah tak bisa mentoleransi perbedaan. Padahal tak apakan jika kita tak melulu sama. Ada yang serius dan lurus, ada yang manja dan gemar bercanda. Tak bisalah sedikit-sedikit kamu marah, bahkan aku makin cantik pun kau marah. Seperti itu. Ya, selamat malam, saya Gibran Rakabuming. Inilah Mata Gibran. Halo, selamat malam Mbak Najwa. Selamat malam Mas Gibran Rakabuming. Iya. Langsung ke pertanyaan aja ya. Ini kayak wawancara kerja ya? Saya terakhir kan 2 tahun yang lalu ya, barusan itu. Ngeselin nggak wawancara saya? Biasa aja. Biasa aja ya, tapi ratingnya tinggi ya waktu itu ya. Kayaknya sih biasa aja. Biasa aja ya. Ya udahlah, kita tutup aja. Tapi Oke. Mas Gibran, aku tahu ketika Apa? habis wawancara Mas Gibran itu, saya tahu Mas Gibran biasa ajanya tuh dapat dari mana. Ternyata memang sekeluarga hobinya ya biasa aja. Enggak. Ada buktinya. Apa? Citra udah nyiapin videonya. Mana? Kumpulan biasa saja, Jokowi, Iriana, Gibran Rakabuming, biasa saja. Kita lihat. Oke, lihat. Hari ini presiden terpilih, wakil presiden terpilih. Adakah yang dirasa berbeda dari status baru ini, Pak Jokowi? Nggak ada. Tidak ada yang berbeda? Nggak ada. Bangun pagi, tadi pagi tidak merasa sesuatu yang lain? Nggak ada. Masa sih? Tidak ada. Ya seperti biasanya saja. Seperti biasa? Seperti biasanya. Dari Jauh dulu lebih sampai besar. sekarang tetap sama. Nggak ada, sama saja. Saya anggap sama saja. Biasa saja. Ini baik-baik saja, sangat baik. Biasa. Biasa itu biasa. Ya. Di sela sekarang kesibukan memikirkan soal pertarungan RI 1 dan juga beban mengurus Jakarta, itu kesehariannya Ibu gambarkan seperti apa? Ya, seperti biasanya sehari-hari. Kalau malam-malamnya curhatnya apa, Bu? Kalau saya boleh tahu, di tempat tidur gitu curhatnya apa? Nggak pernah curhat. Nggak pernah curhat? Kenapa? Biasa aja. Ya itu tadi namanya jawaban yang terukur. Terukur? Iya. Dan sistematis? Iya. Mirip presiden terdahulu? Ya mirip. Silakan Ayo. Mata Gibran. Nggak lebih sulit wawancara saya atau Bapak? Ngeselin siapa tuh? Ngeselin wawancara saya atau Bapak? Kayaknya yang paling ngeselin topnya ya Gibran Rakabuming, nggak ada yang ngalahin yang paling ngetop ngeselin. Oke. Kita bikin cepet aja ini. Paling nervous wawancara siapa? Paling nervous,
Mungkin waktu wawancara Abi ya. belum lama ini wawancara Abi dan Gusmus. Saya sebetulnya sejak pertama jadi wartawan itu selalu bilang tidak mau wawancara keluarga sendiri gitu. Kenapa? Ya karena karena kan pasti sebisa mungkin saya berusaha untuk menghilangkan unsur subjektivitas ketika mewawancara narasumber, dan rasanya kan tidak mungkin ketika wawancara dengan ayah sendiri. Tetapi kemarin itu teman-teman Mata Najwa minta kayaknya penting kita mengangkat dan memberikan panggung kepada tokoh-tokoh yang selalu bicaranya menyejukkan bangsa. Dan saya sangat bangga ayah saya adalah salah seorang yang selalu memberikan kesejukan untuk bangsa. Tetapi nervousnya sih tetap nggak ada yang ngalahin wawancara Abi. Luar biasa. Setelah ini mau kemana? Ke politik atau bisnis atau ke TV tetangga? Gimana, Mbak? Yang jelas politik tidak. Oke. Karena saya merasa sampai sekarang akan jauh lebih, mudah-mudahan insya Allah jauh lebih bermanfaat jadi jurnalis dibanding jadi politisi sampai sekarang. Mudah-mudahan. Gitu. Dan seperti tadi Mbah Tejo bilang sih, sekali ini profesi ini candu. Coba Mas Gibran, pasti habis ini mau terus deh jadi pewawancara. Enggak juga. karena candu. Kapok. Karena Gimana? itu. Jadi masih sangat cinta pada profesi ini, Mas Gibran. Oke. Gitu, Mas. Bisnis? Bisnis nggak punya bakat jualan martabak ya? Ya selain martabak lah. Tapi ini Mata Najwa efeknya hebat sekali loh. Dulu itu Markobar itu cuma punya 2 cabang. Setelah Mata Najwa jadi 27 sekarang. Iya. Nah, ini pinternya salesman. Ceritanya muji Mata Najwa padahal cerita keberhasilan. Sosokan muji Mata Najwa mau pamer udah 27 cabang. Bisnis enggak ya? Bisnis? Enggak ya. Bisnis belum bakat, Mas. Kecuali kalau mau di magang dulu, jualan jas hujan. Gitu ya. Enggak sih, kemarin saya ketemu Mas Agus juga, ngobrol-ngobrol juga kurang nyambung sih. Oh gitu? Iya. Bisnis politik nggak nyambung. Jadi Tapi ngobrolin kalau apa waktu itu pas sama? di meja makan nyambung. Oh gitu? Iya. Jadi pas sama Mas Agus ngomongin apa? Ya diem-dieman aja. Hah? Enggak. Masa sih? Enggak. Enggak. Tapi Mas Gibran, Kita itu ngomongin banyak hal. banyak hal. Tapi maksudnya itu banyak yang menganalisa loh. Apa? Ketika Mas Gibran pakai sepatu Keds, pakai jaket, kakinya celananya digulung. Mas Agus kan rapi, nggak apa-apa. pakai jas. Itu memang, itu apa yang mau Mas Gibran saya tanya dulu, itu yang ngajak Pak Jokowi atau Mas Gibran datang sendiri? Bapak ngajak. Bapak ngajak? Iya kan agendanya memang dengan Bapak ya berdua. Terus tahu ada agenda seperti itu, boleh ikut enggak? Itu pertama kali ketemu Mas Agus? Iya, keren loh. Cipika-cipiki nggak? Orangnya tinggi banget, Mbak. Nggak nyampe. Kalau tingginya semas Tompi sih bisa. Kayak gitu kok ngaku 27 cabang Markobar. Nelfon siapa, Mas? Waalaikumsalam. Bisa disambungkan, Mas? Kok aku deg-degan ya? Ini ajudannya lari dulu. Halo, selamat malam. Oke, loudspeaker dulu ya. Waalaikumsalam. Ini penonton Mata Najwa disapa dulu, Pak. Yang nonton Mata Najwa, selamat malam. Selamat malam. Ada pertanyaan apa, Pak, untuk Mbak Nana? Ada pertanyaan apa untuk Mbak Nana? Ini kan hari ini saya yang jadi hostnya ini. Jadi gantian saya yang nanya. Bapak ada pertanyaan apa? Ditanyakan aja setelah
Mata Najwa, kegiatan Mbak Nana mau ngapain gitu aja. Ada pertanyaan lain nggak? Udah itu aja. Itu tadi udah ditanyakan itu. Udah ditanyakan. Udah ditanyakan? Iya. Apa jawabannya? Jawabannya gitu-gitu aja. Jawabannya gitu-gitu. Berarti benar bahwa ini episode terakhir. Episode terakhir. Iya benar. Iya. Nah ya. Terus setelah itu apa? Kegiatan Mbak Nana ngapain? Itu ya pertanyaannya. Jawabannya Ya. apa? Oke. Satu pertanyaan aja ya berarti ya. Iya. Ya udah, saya tutup ya. Ya. Aku mau nyapa Pak Jokowi. Oh, mau nyapa dulu, Pak. Udah ditutup. Ya. Saya mau tanya sesuatu, yaitu apa hal terpenting yang didapat oleh Kak Nana selama 8 tahun menjadi tuan rumah Mata Najwa? Belajar ya, saya merasa saya belajar banyak sekali. Dari setiap narasumber yang saya wawancara, dari setiap topik yang saya angkat, dari semua interaksi yang terjadi. Saya merasa proses pembelajarannya luar biasa dalam. Dan rasanya bahagia kalau ternyata yang belajar bukan hanya saya yang di depan kamera, tetapi pemirsa yang menonton dari layar kaca juga bisa belajar. Itu kebahagiaan yang tak ternilai rasanya. Kenapa sekarang, Kak Nana? Adakah waktu yang benar-benar tepat ya? Karena seperti tadi saya sudah bilang, setiap fase kehidupan itu kan butuh berhenti sejenak, butuh jeda bukan untuk berhenti sama sekali, tapi justru untuk berusaha merefleksi diri. Karena situasi berubah cepat sekali begitu, jadi bangsa berubah, kebutuhan bergerak, dinamis gitu, dan terkadang memang kita perlu berhenti untuk melihat perubahan itu, memandang dengan cara yang lain. Sekali lagi bukan untuk berhenti, tapi untuk kembali dengan lebih baik. Amin, insya Allah. Amin. Amin, insya Allah. Untuk kembali lebih baik. Jadi kembalinya mau ngapain? What's next? Next. Mudah-mudahan masih bisa diterima karyanya kalau di publik. Mudah-mudahan ada yang kangen. Pasti kangen. Setuju ya, semua pasti kangen. Dan kalau kalau kangen, mudah-mudahan bisa memuaskan rasa kangen itu kapanpun itu, insya Allah, kalau memang waktunya pas. Tapi yang pasti tetap jadi jurnalis, nggak akan jadi politisi, tetap jadi jurnalis. Oke. Tuan rumah Mata Najwa, Najwa Shihab. Terima kasih ya Kak Nana. Terima kasih Kak Reza. Terima kasih. Izinkan saya Najwa Shihab pamit dari layar Metro TV. Terima kasih banyak kepada seluruh kolega, seluruh sahabat, keluarga yang malam ini datang dan yang menyaksikan. Terima kasih banyak dari lubuk hati saya yang paling dalam. Terima kasih sudah setia menemani. Dan inilah catatan tanpa titik. Setiap orang bisa merencanakan tujuan, namun sulit menerka akhir perjalanan. Yang bisa dilakukan selekasnya melangkah dengan derap yang tak boleh setengah-setengah. Berucap syukur padanya sepanjang jalan yang terus menyerta. Menghayati keindahan tanah air. Menghirup keragaman yang tak boleh berakhir. Namun mustahil terus-menerus berlari. Pemahaman kadang muncul saat berhenti. Waktunya mengambil jeda beberapa saat
agar riwayat tak lekas tumpat pedat. Memahami perubahan yang begitu cepat, menjaga saujana agar terus terlihat, menyegarkan lagi hikmatnya menjadi Indonesia. Siapa tahu dapat berbagi hal yang berharga. Jika saatnya bergerak sudah menjelang, Mata Najwa niscaya kembali datang. Menyongsong segala yang akan tiba dengan derap yang semoga lebih bertenaga. Berkarya dengan sepenuh daya, sembari memberi makna, walau dalam jeda. Dipersembahkan oleh